Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Omis Channel. Hari ini kembali saya akan mengajak jalan-jalan ke kebun. Yang akan kita kunjungi adalah kebun karet. Ini adalah jalan alternatif menuju ke kebun karet. Kebun karet yang akan kita datangi terletak di atagan Tanjung Tapos, Pelang Kenidai, Kota Pagaralam. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tanaman karet. Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 25 tahun. Habitus tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman mencapai 15 sampai dengan 20 meter. Modal utama dalam pengusahaan tanaman ini adalah batang setinggi 2,5 sampai 3 meter di mana terdapat pembuluh lateks. Pengelolaan tanaman karet ini bagaimana mengelola batang tanaman seefisien mungkin. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya kekurangan air atau musim kemarau. Oke, kita sekarang sudah sampai di kebun karet. Kebun karet ini luasnya 2 hektar yang berisi 1.500 batang karet. Karet ini sudah disadap lebih kurang 3 tahun. Yang menanam serta menyadap batang karet ini adalah kakak ipar saya suami istri. Itu kita lihat beliau sedang menyambut kedatangan kami. Itu adalah saya yang baru sampai di kebun karet. Kebun karet ini adalah salah satu tempat hiburan saya apabila saya penat mengerjakan pekerjaan rutin saya. Oke, sekarang kita lihat selain menanam karet atau mengurus kebun karet, yang mengelola karet juga beternak ayam. Oke, ini adalah getah karet. Jadi batang karet dilukai, kemudian akan mengeluarkan getah, dan getah inilah yang kita tampung di tempat-tempat plastik khusus untuk menyadap karet. Nah, ini batang karet yang sudah disadap. Kita lihat ini ukurannya antara satu batang karet dengan batang karet yang lain 4x6. Karena tidak begitu banyak lagi sinar matahari yang masuk, jadi rumput-rumputnya agak berkurang. Selain menanam karet, di sini juga kami menanam beberapa tanaman. Misalnya ada jambu Jamaika, juga ada jeruk nipis, kira-kira 6 batang, kemudian durian, dan ada beberapa batang kopi yang kami biarkan tetap tumbuh walaupun hasilnya tidak maksimal. Nah, ini adalah batang kopi yang tetap berbuah tetapi buahnya tidak maksimal. Ini adalah tampak belakang pondok tempat istirahat yang mengerjakan kebun karet. Di sini tempat mengumpulkan jedolan karet
yang kita tampung tadi. Tahap selanjutnya adalah menyusun lateks beberapa baris di bak getah. Apabila sudah tersusun penuh di dalam bak getah, maka langsung disiram dengan cairan pembeku getah supaya kualitas getahnya sempurna. Belum lagi dengan yang cair, nah yang baru ngambil latek itu. Setelah penuh di bak ini, kemudian kita padatkan ini antara lain yang sudah dan kita biarkan 1-2 hari supaya susunan jedolan karet lengket dengan sempurna. Nah, ini adalah getah karet yang sudah mengeras. Beratnya lebih kurang antara 60 hingga 67 kg. Biasanya setelah lebih kurang 600 atau 700 kg karet yang sudah dipadatkan itu baru dijual ke pengepul karet. Kembali kita lihat, ini adalah batang kopi yang memang sengaja kita tidak tebang walaupun sinar matahari yang masuk itu sedikit. Yang ditunjuk ini adalah sambungan batang kopi unggul dengan batang kopi yang sudah ada. Biasanya di Kota Pagar Alam, kebanyakan batang kopi itu disetek. Jadi kita menggunakan bibit unggul batang kopi, kemudian di stek. Fungsinya adalah agar buahnya lebih lebat. Biasanya dalam satu tundun atau dalam satu batang kopi itu buahnya 8-20 tundun. Ini adalah bibit tanaman kopi. Oke, sekarang saya berada di belakang pondok, jadi tanpa belakang. Saya akan bertanya dengan kakak ipar saya. Ini baru saja selesai menyadap karet. Setelah saya tanyakan karet yang sudah digores atau dilukai itu bisa diangkat kira-kira siang nanti atau sekitar pukul 3 atau pukul 5 sore. Sekarang saya berada di teras pondok, sedang ngobrol dengan kakak ipar. Beliau menyiapkan rebusan ubi. Itu putri saya yang paling kecil baru naik. Dan ujung sana suami saya sedang mencari kayu bakar karena rencananya hari ini kita akan bakar-bakar ikan. Wah, pasti sedap nih. Makan di kebun ramai-ramai. Jadi bakarnya nanti di bawah. Rencananya
saya dan kakak ipar akan membuat sambal dengan buah ceri yang baru kita petik. Jadi sambal buah ceri di dalam bambu. Ini saya bersama kakak ipar sedang memetik buah ceri untuk dibuat sambal dengan menggunakan bambu. Buah ceri ini biasanya kalau di pagar alam disebut dengan cong kediro. Kalau di Belitung, saya pernah tinggal di sana, mereka menyebutnya dengan tomat kecil. Tomat ceri ini buahnya tidak begitu besar karena tomat ceri ini adalah tomat ceri yang sering disebut orang dengan tomat ceri dusun. Jadi rasanya lebih mantap dari tomat ceri yang lainnya. Hal yang paling saya sukai adalah petik-petik tanaman. Oke, sekarang kita membuat sambal di bambu. Bahan yang kita gunakan adalah cabai rawit secukupnya, 2 atau 3 siung bawang putih, terasi secukupnya, garam secukupnya, tomat ceri secukupnya, dan 1 batang daun bawang yang kita potong-potong. Cabai rawit, bawang putih, terasi, dan garam kita haluskan. Kemudian tomat ceri langsung kita masukkan kembali 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Setelah kita masukkan ke dalam bambu, kemudian kita bakar lebih kurang 7 menit. Kemudian kita angkat dan kita letakkan di tempat yang sudah kita siapkan. Karena tomat ceri ada yang belum hancur, maka kita hancurkan dulu, bisa dengan menggunakan sendok atau yang lainnya. Sambal dalam bambu sudah selesai kita buat. Saatnya kita melihat yang sedang bakar-bakar ikan. Ikan yang digunakan adalah ikan mujair, dan bumbu untuk memanggang ikan ada di tutorial saya di tutorial membakar ikan. Oke, ini sedang mengolesi ikan mujair sampai seluruh permukaan ikan itu terkena bumbu yang sudah kita persiapkan. Setelah olesan bumbu kita oles dengan merata, tahap selanjutnya adalah kita akan membakar ikan ini. Oke deh, ikan bakar kita sudah siap dan selesai kita bakar. Tahap selanjutnya kita akan makan ikan bakar. Let's go. Ikan yang sudah kita bakar, selain aromanya wangi, nggak gosong, dan warnanya juga membangkitkan selera. Jadi intinya kita bakar ikan ini secara tradisional ya, dengan tidak menggunakan kompor gas, tapi kita menggunakan arang
dari kayu yang tadi kita persiapkan. Jadi apinya kita jaga betul supaya jangan terlalu besar. Jadi yang kita bakar ikannya masak dengan merata. Oke, kita mulai menyantap makanan yang sudah kita masak tadi. Sebelum pulang, kami sempat mengecek kembali tanaman kopi di seputar kebun karet. Di sini buah kopi belum masak secara merata, jadi ada beberapa yang sudah masak dan ada yang beberapa masih hijau. Jadi kalau kita lihat bentuknya sangat cantik sekali. Oke, perut kita sudah kenyang, sudah melihat kebun. Saatnya saya dan keluarga kembali pulang ke rumah. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.